Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rista Putri Indriani, NPM 200301055. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah, kelas B, mata kuliah Pendidikan Karakter Anti Korupsi, dosen pengampu Bapak Hasrun Afandi Umpusinga, SEM. Baik, di sini saya akan membahas tentang integritas. Integritas adalah bertindak dengan cara yang konsisten dengan apa yang dikatakan. Nilai integritas merupakan kesatuan antara pola pikir, perasaan, ucapan, dan perilaku yang selaras dengan hati nurani dan norma yang berlaku. Contoh sikap integritas di dalam diri yaitu: yang pertama, selalu datang tepat waktu; yang kedua, sampaikan dengan jelas tentang komitmen apa yang tidak dapat dilakukan; yang ketiga, buat klarifikasi tentang semua tindakan; yang keempat, selalu memenuhi tanggung jawab yang diberikan kepada kita; yang kelima, jangan biarkan stres mengontrol integritas diri. 9 syarat mutlak menurut 3 komponen nilai. Yang pertama, jujur. Jujur adalah sikap lurus hati, tidak berbohong, tidak curang, dan tulus ikhlas. Seseorang yang jujur dan konsisten tidak akan pernah korupsi, karena tahu tindakan tersebut adalah bentuk kebohongan dan kejahatan. Orang dengan berintegritas jujur akan selalu berpegang pada prinsip yang diyakininya benar. Orang dengan nilai kejujuran juga harus menolak ketidakjujuran. Dia harus berani menegur atau melaporkan tindak ketidakjujuran seperti korupsi, pencurian, dan yang lainnya. Pelaporan masyarakat ini menjadi salah satu yang sarana efektif untuk memberantas korupsi. Tanggung jawab. Tanggung jawab adalah menyelesaikan pekerjaan sesuai amanah yang diberikan dengan baik, tidak mengelak, berani menghadapi dan memikul segala akibat atas pekerjaan yang dilakukan. Tanggung jawab akan membuat seseorang memenuhi tuntutan pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Orang yang bertanggung jawab tidak akan korupsi karena yakin segala tindakan buruknya akan dibayar dengan setimpal pula. Rasa tanggung jawab tersebut itu muncul akan tetapi terjadinya melalui sebuah proses, dimulai dari hal kecil seperti jika mengambil sesuatu harus mengembalikan pada tempatnya. Jika berjanji, janji tersebut itu harus ditepati. Hal itu dapat dilakukan secara terus-menerus sehingga menjadi kebiasaan. Kebiasaan itu dibentuk oleh latihan. Seseorang dapat bertanggung jawab karena telah terbiasa dengan hal yang memerlukan tanggung jawab. Selanjutnya, adil. Adil berasal dari bahasa Arab yang berarti berada di tengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adil memiliki arti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak. Jadi, adil itu tidak berat sebelah dan tidak memihak ke siapapun, dapat juga dikatakan berpegang pada kebenaran. Seseorang yang adil selalu bersikap imparsial, tidak memihak kecuali kepada kebenaran, bukan berpihak karena pertemanan, persamaan suku, bangsa, maupun agama, sehingga penilaian kesaksian dan keputusan hukum hendaknya berdasar pada kebenaran walaupun kepada diri sendiri. Selanjutnya, berani. Berani adalah tidak takut menghadapi bahaya atau kesulitan. Orang yang berani memiliki hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar, pantang mundur dan tidak gentar. Keberanian diperlukan untuk mencegah korupsi dan melaporkan tindak pidana korupsi ke aparat. Keberanian tentu saja mesti dilandasi dengan kebenaran. Berani karena benar. Seseorang yang berani melaporkan tindak pidana korupsi karena dia yakin bahwa itu adalah tindakan yang benar dan korupsi adalah kejahatan. Nilai kebenaran tersebut itu dimiliki oleh masyarakat untuk mencegah terjadinya korupsi. Selanjutnya, peduli. Makna peduli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan. Jadi, kepedulian berarti sikap memperhatikan kondisi sekitar dan orang lain. Peduli yaitu mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan serta melibatkan diri dalam suatu persoalan, keadaan, atau kondisi di sekitar kita. Orang yang peduli adalah mereka yang terpanggil melakukan sesuatu dalam rangka memberi inspirasi, perubahan, dan kebaikan. Selanjutnya, kerja keras. Kerja keras adalah kegiatan yang dikerjakan secara sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah atau berhenti sebelum target kerja tercapai dan selalu mengutamakan atau memperhatikan kepuasan hasil pada setiap kegiatan yang dilakukan. Mereka dapat memanfaatkan waktu secara optimal sehingga kadang-kadang tidak mengenal waktu, jarak, dan kesulitan yang dihadapinya. Mereka sangat bersemangat dan berusaha keras untuk meraih hasil yang baik dan maksimal. Seseorang yang bekerja keras tidak bersifat malas dan mengeluh terhadap suatu pekerjaan.
karena akan mempengaruhi etos kerja yang sudah dibangun. Dia juga tidak suka menunda-nunda pekerjaan yang dapat dilakukan dengan cepat dan tepat. Mandiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mandiri dimaknai dalam keadaan yang berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain. Mandiri dimaknai dengan keadaan yang dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Pribadi yang mandiri tentunya berani menata diri dan menjaga diri. Mereka terus berlatih untuk menjadi kepribadian yang terpuji. Pribadi yang mandiri berani menetapkan gambaran hidup yang ia inginkan. Dia berani mengarahkan keinginan hidupnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Misalnya, seseorang yang bercita-cita menjadi ekonomi mulai sekarang belajar dengan sungguh-sungguh mengenal masalah ekonomi dan tidak berleha-leha. Selanjutnya, sederhana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sederhana memiliki pengertian bersahaja, tidak berlebih-lebihan atau dapat dinyatakan sedang, yaitu tidak tinggi dan tidak rendah, menyesuaikan dengan kebutuhan. Berbeda dengan kemiskinan, kesederhanaan adalah sebuah pilihan, keputusan untuk menjalani hidup yang berfokus pada apa yang benar-benar berarti. Seorang yang sederhana membebaskan dirinya dari segala ikatan yang tidak diperlukan. Sederhana yaitu berarti hidup secara wajar, artinya seseorang mampu menggunakan hartanya sesuai kebutuhan yang ada, tidak menghamburkan uang untuk sesuatu yang tidak penting. Disiplin. Disiplin adalah sikap mental untuk melakukan hal-hal yang seharusnya pada saat yang tepat dan benar-benar menghargai waktu. Sikap mental tersebut perlu dilatih agar segala perbuatannya tetap sesuai dengan aturan yang ada. Disiplin itu sangat diperlukan oleh seseorang pemimpin. Apa yang dilakukan akan dicontoh anak buahnya. Jika pemimpin tidak disiplin, maka bisa menularkan perilaku yang buruk tersebut ke sekelilingnya. Selanjutnya, saya akan membahas 5 tokoh berintegritas. Yang pertama, Bapak Muhammad Hatta, yaitu memiliki sifat integritas yang jujur, sederhana, dan teguh memegang prinsip. Muhammad Hatta adalah wakil presiden pertama Indonesia. Yang dikenal sebagai sosok yang sederhana, beliau mundur dari jabatan nomor 2 di Indonesia pada tahun 1956. Sejumlah tawaran mengalir kepada Hatta, yaitu ditawari menjadi komisaris sebagai perusahaan hingga posisi di Bank Dunia, tetapi Hatta menolak. Dia memilih hidup dari uang pensiun. Hatta bukan sosok yang mengejar jabatan dan harta. Hatta juga menolak ketika akan diberikan rumah yang lebih besar setelah berhenti menjadi wakil presiden. Yang kedua, Agus Salim. Memiliki sifat integritas yang dikenal jenius dengan menguasai 9 bahasa dan selalu juara di kelasnya. Agus Salim merupakan mantan Menteri Luar Negeri di era kemerdekaan yang dikenal sebagai sosok yang jenius. Dia menguasai hingga 9 bahasa, tetapi di balik itu kisah hidupnya penuh dengan kesederhanaan walau beliau sosok pejabat. Hidup dalam kejujuran, dia dan keluarganya kerap pindah-pindah rumah karena habis sewanya. Bahkan pernah mereka tinggal di rumah yang WC-nya rusak, sampai istrinya tuh muntah-muntah nggak tahan. Kondisi demikian tetap membuat Agus Salim bertahan dan dia tidak meminta tambahan fasilitas dan gaji kepada negara, dan anak-anaknya pun memakai pakaian yang seadanya. Agus Salim tetap hidup dalam keadaan kesederhanaan hingga akhir hidupnya. Yang ketiga, Baharudin Lopa. Memiliki sifat integritas yang dikenal tegas dan berani melawan kejahatan kerah putih. Baharudin Lopa juga mengejar keterlibatan Arifin Panigoro, Akbar Tanjung, dan Nurdin Khalid dalam kasus korupsi. Selain itu, ia pun berani mengusut kasus yang melibatkan mantan Presiden Soeharto. Mantan Jaksa Agung Baharudin Lopa, sosok yang dikenal berintegritas tinggi. Contoh cerita saat menjabat sebagai KJP, dia pernah melarang anaknya menggunakan kursi milik Kejati, karena kursi itu bukan barang pribadi, tetapi inventaris negara. Dan tidak lupa juga pernah meminta seorang pejabat mengambil kembali bensin yang dia berikan untuk mobilnya. Lopa pun menjelaskan bahwa perjalanan yang dia lakukan itu sudah dibiayai negara. Yang keempat, Insinyur Soekarno. Memiliki sifat integritas yang dikenal sebagai orang yang anti korupsi. Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, dikenal sebagai orang yang anti korupsi ketika akhirnya harus meninggalkan istana pada tahun 1967. Soekarno masih menunjukkan integritasnya.
Salah satunya yaitu ketika dia meninggalkan istana bersama anak-anaknya, Soekarno melarang anaknya untuk mengambil barang-barang atau lukisan milik negara yang ada di istana pada waktu meninggalkan istana. Bung Karno pun hanya mengenakan kaos oblong putih dan celana panjang berwarna hitam. Dengan menaiki mobil kodonya, ia meminta diantarkan ke rumah Fatmawati di bagian Sriwijaya, Kebayoran. Yang kelima, Hamengkubuwono IX memiliki sifat integritas yang dikenal jujur sama rakyat dan cinta negara. Sejak Indonesia merdeka, Sri Sultan ditetapkan sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Setelah satu sikap integritas kejujuran Sultan terjadi pada pertengahan 1960-an, beliau ditilang karena melakukan kesalahan rambu lalu lintas, tetapi beliau itu sebagai pejabat tetap memenuhi permintaan sang polisi. Jadi pada saat Sri Sultan Hamengkubuwono IX mengendarai sendiri mobilnya keluar kota, pada waktu itu ke Pekalongan, beliau melakukan kesalahan yaitu melanggar rambu lalu lintas, dan polisi pun menghentikan mobil Sri Sultan untuk meminta ditunjukkan surat-surat mengemudinya. Sri Sultan pun tersenyum dan memberi permintaan sang polisi. Pada saat itulah polisi baru tahu bahwa yang ditindaknya itu seorang Sri Sultan. Polisi tersebut pun gugup, tetapi dia segera mencoba memperbaiki sikapnya demi wibawanya sebagai polisi. Polisi pun melakukan tilang, tetapi tidak ada sikap mentang-mentang berkuasa yang diperlihatkan. Sri Sultan pada saat itu bahkan tak lama kemudian dia meminta Brigadir Royadin bertukar di Jogja dan menaikkan pangkatnya satu tingkat karena dianggap berani dan tegas polisi tersebut. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.